kita akan pelajari pelajaran PPKN SMP kelas 7 semester Gasar bab 3 yang berjudul Perumusan dan Pengesahan Undang-Undang Dasar 45. Untuk membahas tentang perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945, bahasan kita akan kita bagi dalam beberapa pokok bahasan. Yang pertama adalah pengertian Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua kita akan bahas tentang perumusan Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga kita akan bahas tentang pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Lalu yang keempat kita akan bahas tentang arti penting Undang-Undang Dasar 1945, dan yang terakhir, yang kelima, kita akan bahas tentang peran tokoh perumus Undang-Undang Dasar 1945. Maka sebelum lebih lanjut menyaksikan video saya, jangan lupa untuk menekan tombol like, kemudian subscribe, bunyikan loncengnya, dan share. Yang pertama kita akan bahas tentang pengertian Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar adalah suatu dokumen hukum yang mengandung aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan dasar mengenai ketatanegaraan suatu negara. Menurut WITEGS dalam bukunya Constitutional and Administrative Law, Undang-Undang Dasar adalah naskah yang memaparkan rangka atau tugas-tugas pokok dari badan-badan pemerintahan suatu negara dan menentukan pokok-pokok secara cara kerja badan-badan tersebut. Pengertian Undang-Undang Dasar tidak sama dengan pengertian konstitusi. Perbedaan pengertian antara Undang-Undang Dasar dan konstitusi adalah sebagai berikut. Undang-Undang Dasar merupakan kaidah hukum yang berisikan aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan yang pokok-pokok atau dasar-dasar mengenai ketatanegaraan dari suatu negara tertentu. Konstitusi merupakan seluruh aturan atau rules mengenai ketatanegaraan suatu negara yang secara keseluruhan menggambarkan sistem kenegaraannya atau yang lazim disebut hukum tata negara. Menurut Profesor Jimli Asidiki, konstitusi bukan undang-undang biasa, tidak ditetapkan oleh lembaga legislatif biasa, tetapi oleh badan khusus dan berkedudukan lebih tinggi. Dalam hierarki hukum, konstitusi merupakan hukum yang paling tinggi dan fundamental sifatnya, sehingga peraturan-peraturan di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Sekarang kita akan bahas tentang perumusan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam sidang BPUPKI tanggal 10 Juli sampai dengan 17 Juli 1945 membahas tentang rancangan Undang-Undang Dasar. Panitia perancang Undang-Undang Dasar dengan anggota 19 orang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Kemudian panitia perancang membentuk panitia kecil yang bertugas merumuskan rancangan Undang-Undang Dasar dengan segala pasal-pasalnya. Panitia kecil ini dipimpin oleh Mr. Supomo dan anggotanya terdiri dari ketua adalah Mr. Supomo,
anggota ada Mr. Wongsonegoro, kemudian Mr. R.B. Singgih, kemudian ada Dr. Honoris Causa Alexander Andris Maramis, kemudian ada Ahmad Subarjo, selanjutnya Haji Agus Salim, dan kemudian yang terakhir Dr. Sukiman. Panitia kecil perancang Undang-Undang Dasar pada tanggal 13 Juli 1945 berhasil membahas beberapa hal dan menyepakati antara lain ketentuan tentang lambang negara, negara kesatuan, sebutan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Selain itu, membentuk panitia penghalus bahasa yang terdiri atas Husein Jayaningrat, Haji Agus Salim, dan Supomo untuk menyempurnakan menyusun kembali rancangan undang-undang yang sudah dibahas. Pada tanggal 14 Juli 1945, BPUPKI mengadakan sidang dengan agenda pembicaraan tentang pernyataan kemerdekaan. Panitia perancang Undang-Undang Dasar melaporkan hasilnya. Pasal-pasal dari rancangan Undang-Undang Dasar berjumlah 42 pasal. Dari 42 pasal tersebut, ada 5 pasal masuk tentang aturan peralihan dengan keadaan perang, serta 1 pasal mengenai aturan tambahan. Pada sidang tanggal 15 Juli 1945 dilanjutkan dengan acara pembahasan rancangan Undang-Undang Dasar. Saat itu Ketua Perancang Undang-Undang Dasar yaitu Soekarno memberikan penjelasan tentang naskah yang dihasilkan dan mendapatkan tanggapan dari Muhammad Hatta, lebih lanjut Supomo. Sebagai panitia kecil perancang Undang-Undang Dasar, diberi kesempatan untuk memberikan penjelasan terhadap naskah Undang-Undang Dasar. Penjelasan Supomo antara lain menjelaskan betapa pentingnya memahami proses menyusun Undang-Undang Dasar. Naskah Undang-Undang Dasar akhirnya diterima dengan suara bulat pada sidang BPUPKI tanggal 16 Juli 1945. Selain itu juga diterima usul-usul dari Panitia Keuangan dan Panitia Pembelaan Tanah Air. Dengan demikian, selesailah tugas Panitia BPUPKI. Sekarang kita akan bahas tentang pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sehari setelah pembacaan proklamasi, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidang yang dipimpin oleh Insinyur Soekarno. Pada sidang tersebut membahas mengenai rancangan Undang-Undang Dasar yang telah mengalami penyempurnaan. Pembahasan rancangan Undang-Undang Dasar menghasilkan naskah pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar ini dikenal dengan sebutan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Melalui Berita Republik Indonesia tanggal 15 Februari 1946, penjelasan Undang-Undang Dasar menjadi bagian dari Undang-Undang Dasar 1945. Suasana permufakatan dan kekeluargaan serta kesederhanaan juga muncul pada saat pengangkatan presiden dan wakil presiden. Keputusan sidang BPKI tanggal 18 Agustus 1945 yang pertama adalah mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, menetapkan Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Ketiga, membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. Sidang BPKI telah melakukan beberapa perubahan perunusan pembukaan naskah Undang-Undang Dasar, Piagam Jakarta, dan rancangan batang tubuh Undang-Undang Dasar. Hasil sidang kedua BPUPKI. 4 perubahan tersebut adalah: yang pertama,
kata mukadimah diganti dengan kata pembukaan. Kedua, sila pertama yaitu ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. Yang ketiga, perubahan pasal 6 yang berbunyi presiden ialah orang Indonesia asli yang beragama Islam diganti dengan presiden ialah orang Indonesia asli. Yang keempat, pasal 28 Undang-Undang Dasar yang berbunyi negara berdasar kepada ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti menjadi pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Kita akan membahas tentang arti penting Undang-Undang Dasar 1945 bagi bangsa dan negara Indonesia. Setiap bangsa yang merdeka akan membentuk suatu pola kehidupan berkelompok yang dinamakan negara. Pola ini dalam bernegara perlu diatur dalam suatu naskah berupa aturan hukum tertinggi dalam kehidupan negara Indonesia yang dinamakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berisi aturan dasar kehidupan bernegara di Indonesia. Kedudukannya sebagai hukum yang paling tinggi dan fundamental sifatnya karena merupakan sumber legitimasi atau landasan bentuk-bentuk peraturan perundang-undangan di bawahnya sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku universal. Maka semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia tidak boleh bertentangan dan harus berpedoman pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bagi warga negara, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pedoman pelaksanaan dalam kehidupan sehari-hari sehingga dapat berjalan serasi dan harmonis tanpa ada perselisihan dan kesalahpahaman. Apabila tidak ada Undang-Undang Dasar, maka berakibat kehidupan bermasyarakat mengarah pada ketidakharmonisan. Sebaliknya bagi bangsa dan negara, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar yang sah dan berlaku, Undang-Undang Dasar 1945 menjadi acuan dalam pembuatan peraturan-peraturan yang ada di bawahnya. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum dasar tertulis dan sumber tertib hukum yang tertinggi dalam negara Indonesia yang memuat tentang A. Hak asasi manusia, B. Hak dan kewajiban warga negara, C. Pelaksanaan dan penegakan kedaulatan negara serta pembagian kekuasaan negara, 4. Wilayah negara dan bagian daerah, kewarganegaraan dan kependudukan, keuangan negara. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memuat sendi-sendi mutlak kehidupan negara seperti hakikat dan sifat negara, tujuan negara, kerakyatan, bentuk susunan persatuan. Akibat apabila tidak ada Undang-Undang Dasar 1945 antara lain bisa terjadi perang saudara, bahkan mungkin bubarnya negara Republik Indonesia. Karena dalam Undang-Undang Dasar 1945 memuat sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, tujuan negara serta hak dan kewajiban warga negara. Sekarang lebih penting kita akan bahas tentang peran tokoh perumus Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama adalah Insinyur Soekarno sebagai anggota BPUPKI, sebagai Ketua Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI, berperan dalam mengusulkan rumusan dasar negara Indonesia yang diberi nama Pancasila. Selain Muhyamin, Insinyur Soekarno juga menyampaikan usul dasar negara. Usul ini disampaikan pada tanggal 1 Juni 1945 yang kemudian dikenal sebagai Hari Lahir Pancasila.
usul Soekarno sebenarnya tidak hanya satu melainkan 32 usulan calon dasar negara, yaitu 5 prinsip, 3 prinsip, dan 1 prinsip. Soekarno pula lah yang mengemukakan dan menggunakan istilah Pancasila. Secara harfiah berarti 5 dasar. Pada rumusannya ini atas saran seorang ahli bahasa, Muhammad Yamin, yang duduk di sebelah Soekarno. Oleh karena itu rumusan Soekarno di atas disebut dengan Pancasila, Trisila, dan Ekasila. Soekarno juga berperan sebagai ketua pendidik usul-usul atau perumus dasar negara atau Panitia 9 yang berhasil merumuskan Piagam Jakarta dan lainnya. Yang kedua, Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai anggota BPUPKI, sebagai ketua Panitia Perancang Keuangan dan Perekonomian, sebagai anggota penyelidik usul-usul atau perumus dasar negara atau Panitia 9 yang berhasil merumuskan Piagam Jakarta, memberi usul tentang wilayah negara. Yang berikut Dr. Rajiman Widyodinirat sebagai ketua BPUPKI. Pada sesi pertama persidangan sebagai ketua BPUPKI atau Badan Pendidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Yang berikut Mr. Muhammad Yamin. Pada sesi pertama persidangan BPUPKI yang dilaksanakan pada 29 Mei sampai 1 Juni 1945, beberapa anggota BPUPKI diminta untuk menyampaikan usulan mengenai bahan-bahan konstitusi dan rancangan blueprint negara Republik Indonesia yang akan didirikan. Pada tanggal 29 Mei 1945, Mr. Muhammad Yamin menyampaikan usul dasar negara di hadapan sidang pleno BPUPKI, baik dalam pidato maupun secara tertulis yang disampaikan kepada BPUPKI. Profesor Dr. Raden Supomo. Supomo duduk sebagai anggota Badan Pendidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Setelah BPUPKI dibubarkan dan dibentuk PPKI, ia juga sebagai ketua panitia kecil perancang Undang-Undang Dasar dan lainnya. Mr. Ahmad Subarjo. Beliau termasuk tokoh penting dalam sejarah perjuangan Indonesia dalam memproklamasikan kemerdekaan. Terkenal sebagai konseptor naskah teks proklamasi dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ia merupakan salah satu anggota panitia kecil atau Panitia 9 yang berhasil merumuskan Piagam Jakarta dan juga sebagai anggota PPKI. Beliau juga merupakan konseptor yang ikut menyumbangkan pikirannya dalam menyusun naskah proklamasi kemerdekaan, itu pada kalimat pertama yang berbunyi, "Kami bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia." Demikian dahulu pelajaran kita kali ini. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Mari kita wujudkan hidup damai, ramah, dan saling menghargai. Sekali lagi, setelah menyaksikan video saya, jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, bunyikan loncengnya, dan share.